Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast advokasi. Kali ini advokasi ngebawain tema yang sama kayak kemarin nih, yaitu tema share. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rakal KP Juliantri dari bidang advokasi sebagai co-host pada hari ini. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih bintang tamunya siapa? Siapa ya? Mau tahu? Oke, langsung aja kita panggil bintang tamunya. Yeay. Oke, karena bintang tamunya udah di sini, Kak Renaldi silakan perkenalkan dirinya dulu nih. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama kakak Agustia Renaldi Al-Qaeda, sering dipanggil akrabnya Kak Renaldi. Hari ini kakak berproses di salah satu organisasi pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Bandar Lampung. Dan kakak juga diamankan sebagai ketua umum. Dan hari ini juga kakak lagi belajar di salah satu kampus Universitas Muda Lampung, yaitu Fakultas Psikologi semester 8. Kak Renaldi sendiri kesibukannya sebagai mahasiswa itu apa aja sih? Tentu, kalau kesibukan saya per hari ini yang pasti karena sudah masuk di fase mahasiswa tahap akhir, yaitu coba menyelesaikan studinya dengan menggarap skripsi gitu. Kak Renaldi sendiri kegiatan mahasiswa dengan kegiatan organisasi itu terganggu nggak sih sebenarnya? Menurut saya nggak terganggu ya, karena itu balik ke pribadi masing-masing. Tapi kalau saya itu malah saling melengkapi. Kegiatan organisasi itu menurut saya bisa mengimprove diri saya, membawa saya lebih baik dengan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan dalam organisasi tersebut. Oke, sebelum ke sesi Q&A, saya bakal ada game nih Kak. Oke, apa itu Nama game? game itu polling this or that. Jadi saya bakal kasih Kak Renaldi satu pernyataan dan dua opsi. Nanti Kak Renaldi tinggal milih dari kedua opsi itu yang paling sesuai sama diri Kak Renaldi itu yang mana. Oke. Siap Kak? Oke, pernyataan yang pertama itu hal yang paling bikin kepikiran itu opsi pertama itu jadwal tugas yang padat, atau yang kedua harapan besar dari orang tua atau dosen. Kalau menurut kakak sih yang kedua ya, harapan besar orang tua dan dosen. Kenapa tuh Kak? Kalau boleh tahu? Karena menurut kakak kalau jadwal itu kan masih bisa kita manage, tapi kalau harapan orang tua terus dosen dan sebagainya itu kadang di luar kendali kita. Nah, itu yang kadang susah kita untuk mengendalikan hal itu. So, yang kedua ya Kak, yang kedua itu cara mengatasi overthinking nilai. Yang pertama itu afirmasi, nilai bukan segalanya. Terus yang kedua membuat planning untuk belajar individu atau bareng teman. Kalau menurut saya sih lebih baik memplanning ya terkait pekerjaan, tugas kita itu, sehingga kita bisa mencontohkan dengan jadwal kita hari ini gitu. Tapi kalau misalnya kita planning bareng kawan, kan kita harus mencontohkan jadwal kawan dan jadwal kita. Nah, saya lebih tertarik bagaimana membangun planning diri sendiri gitu. Terus yang terakhir itu self reward setelah melewati minggu yang berat. Yang pertama itu ada istirahat full di rumah. Terus yang kedua me time dan hangout bareng teman ataupun keluarga. Oke, kalau saya pribadi sih lebih baik me time ya, bareng keluarga ataupun kawan. Karena kalau untuk saya itu orangnya kurang suka kalau istirahat tuh di rumah aja, itu malah membuat saya jenuh. Nah, lebih baik saya itu keluar main dengan kawan-kawan, karena menurut saya itu bisa merefresh diri saya setelah melalui hal-hal yang cukup berat. Lebih fun ya. Lebih fun. Oke. Langsung saja ke sesi Q&A ya Kak. Oke. Pertanyaan pertama yaitu sekolah atau kuliah, apakah Kakak pernah mengalami tekanan akademik baik dari orang tua, teman terdekat, atau bagaimana cara Kakak bagaimana cara Kakak mengatasi hal tersebut? Oke, pertanyaan menarik ya terkait tekanan akademik. Yang pasti selama saya belajar itu pasti pernah mengalami. Karena menurut saya tekanan akademik itu banyak orang yang mengalaminya, mulai dari pelajar, mahasiswa, karena berangkat dari tekanan nilai akademik, tuntunan guru atau dosen, dan ekspektasi orang tua. Karena itu salah satu yang bisa membuat orang itu gampang tertekan. Nah, lalu yang saya lakukan adalah berdasarkan pengalaman saya itu memahami batas kemampuan diri sendiri.
Itu sehingga saya juga harus tahu bagaimana mengejar target yang realistis sesuai kemampuan diri sendiri dan melihat kemampuan yang di luar kendali saya. Nah, sehingga saya bisa melihat tuh apa yang bisa kita kerjakan, karena saya sadar saya itu nggak harus selalu sempurna di semua bidang. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana saya harus terus berproses, belajar, dan gak gampang menyerah. Contoh, kalau yang saya alami di perkuliahan, ada 4 mata kuliah nih. A, B itu sesuai kemampuan saya. Nah, C dan D itu di luar kemampuan saya. Nah, terkadang mata kuliah A, B, A dan D ini karena sesuai kemampuan saya mendapatkan nilai yang sempurna. Nah, C dan D karena di luar kemampuan saya terkadang tidak mendapatkan nilai yang sempurna. Tapi yang perlu digarisbawahi, kalau saya walaupun di luar kemampuan saya itu harus tetap berproses dan belajar mata kuliah tersebut. Walaupun nggak mendapatkan nilai yang sempurna, setidaknya mendapatkan nilai yang baik. Daripada kita nggak mencoba, lebih baik kita berproses dan belajar. Artinya terus mencoba ya, Kak? Terus mencoba. Oke, yang kedua ya, Kak. Bagaimana tekanan akademik beresiko mengikis integritas moral siswa seperti maraknya kecurangan demi mendapatkan nilai yang bagus? Oke, saya sependapat dengan hal itu, bahwasannya terkadang tekanan akademik yang berlebihan itu dapat mendorong merubah seseorang pelajar atau mahasiswa untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai terbaik. Contohnya apa? Itu melakukan kecurangan. Kalau di kelas mungkin mencontek, mencipta tugas temannya. Karena apa? Yang perlu diketahui, fokusnya, concernnya itu bukan lagi tentang proses belajar, tapi bagaimana mendapatkan nilai yang bagus. Padahal yang perlu kita ketahui itu pendidikan adalah proses pembentukan karakter, bukan yang sekedar nilai aja. Maka dari itu yang perlu kita ketahui, kejujuran dan proses belajar itu sangat lebih bernilai daripada hasil yang instan. Gitu. Oke. Nah, yang ketiga ya, Kak. Bagaimana dukungan dari keluarga dapat membantu mengurangi tekanan akademik? Oke, bagaimana peran keluarga ya dalam membantu mengurai, menyelesaikan masalah tekanan akademik? Menurut saya peran keluarga itu sangat penting. Karena apa? Ketika keluarga sudah menjadi tempat yang baik, ketika anak bercerita, dia bisa tidak menjudge anak tersebut, menghargai prosesnya, dan bahkan mensupport segala bentuk kegiatan anak tersebut, itu sudah sangat membantu mengurangi tekanan akademik anak tersebut. Karena apa? Anak akan merasa lebih tidak takut untuk gagal, tidak lebih takut untuk mengecewakan orang tua, dan akan lebih sering mencoba. Nah, ini berbeda ketika keluarga, ketika anak nih dia sering gagal, sering dia mendapatkan nilai yang bagus, orang tua langsung menjudge, memarahi, itu terkadang membuat anak itu lebih stres, membuat anak lebih merasa tertekan. Sebenarnya anak itu tidak leluasa untuk mengimprove dirinya untuk mencoba hal yang baru karena sudah mendapatkan tidak dukungan dari keluarga. Maka dari itu saya sampaikan, keluarga itu memiliki peran yang penting untuk mensupport akademik anak. Jadi peran keluarga yang suportif itu penting banget ya, Penting sekali. Oke. Yang keempat itu bagaimana cara menjaga semangat belajar siswa di tengah banyaknya tuntutan akademik? Nah, ini yang pernah saya alami di SMA, di awal-awal semester. Menjaga semangat belajar itu nggak gampang. Tapi kalau saya pribadi itu balik ke tujuan awal saya, agar itu menjadi pentingan saya, nggak gampang menyerah dan nggak gampang capek. Tapi it's okay, namanya proses menjaga semangat. Terkadang kita itu jenuh, moodnya nggak bagus. Tapi itu kalau yang saya lakukan, kalau sudah di fase itu, terkadang saya istirahat sebentar, melakukan hal yang saya sukai. Nah, contoh, hari ini saya berada dalam menyelesaikan skripsi. Nah, kalau skripsi itu kan fasenya panjang. Saya bisa berjam-jam sehari itu melakukan 2-3 kali. Dan sekali melakukan itu sampai 3 jam. Mungkin 1 jam pertama itu masih oke, masih fresh, masih senang ngetik di depan laptop. 2 jam itu sudah mulai menurun, 3 jam itu sudah jenuh. Nah, yang saya lakukan adalah melakukan hal yang saya sukai. Apa? Mungkin scroll sosial media atau main game, tapi dengan catatan
batasan waktu yang sudah ditentukan agar kita ketika nanti istirahat itu tidak melampaui batas, mungkin 30 menit sampai 40 menit. Tapi namanya kalau kita ngerjain skripsi atau tugas itu ini ya kan selalu berulang-ulang dan lama, kayak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah itu kalau saya menjaganya agar tetap produktif itu melakukan olahraga, karena saya itu suka olahraga. Kalau pagi mungkin saya itu lebih suka jogging, kalau nggak di stadion tekor, kalau nggak di perumahan. Nah terus kalau nggak jogging pagi itu ada malam nge-gym, karena itu salah satu yang saya lakukan untuk men-refresh diri saya setelah melewati mengerjakan skripsi yang begitu pusing. Karena itu bisa membalikan mood saya, energi saya, sehingga saya lebih bisa konsen dan fokus terhadap hal yang saya kerjakan. Gitu. Jadi kita harus ngikut diri kita juga Ya, betul. Dan kelima itu kan Karinaldi di IPM sebagai ketua umum, ya, dimana itu bakal sibuk banget ya kan. Dan kakak juga mahasiswa psikologi. Ya. Nah, gimana cara kakak menyeimbangkan kegiatan kuliah dan IPM tanpa mengurangi nilai akademik kakak? Oke. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Bagaimana saya harus bisa menyeimbangkan perkuliahan dan organisasi. Alhamdulillah selama 2 tahun saya berproses di IPM sebagai ketua umum dan saya berkuliah itu tidak mengurangi nilai saya. Bahkan saya pun bisa lebih percaya diri, per hari ini saya termasuk salah satu dengan mahasiswa nilai yang cukup tinggi. Nah itu bagaimana cara mengaturnya itu nggak mudah. Saya itu cukup panjang bagaimana mencari permasalahan, memberikan solusi terhadap hari ini yang saya lakukan. Nah, yang saya lakukan ternyata harus memanage waktu dan mengatur waktu sebaik mungkin. Sehingganya kalau kita sudah bisa mengatur waktu sebaik mungkin, itu kita bisa bikin planning yang jelas. Nah, kalau saya itu sering seminggu sekali bikin planning. Nah, sehingganya saya bisa fokus kemana saya berorganisasi, bagaimana saya menyelesaikan studi saya, itu sekarang sudah terplanning, sehingga saya tahu kapan fokus ke salah satunya. Nah, sebagai contoh hari ini. Nah, hari ini pimpinan daerah IPM Kota Bandar Lampung itu bertempatan sebagai tuan rumah muswil IPM Lampung yang insya Allah diselenggarakan di bulan Juni. Nah, walaupun hari ini sudah bulan Mei, sudah hamil 1 bulan lebih berapa hari, itu persiapan sangat padat. Tambah lagi kondisi saya hari ini harus menyelesaikan studi skripsi saya, karena sudah mahasiswa akhir. Nah itu agak susah. Tapi planning saya adalah per hari ini pagi sampai sore saya fokus di organisasi, mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, karena kita bertempatan tuan rumah harus bisa memberikan acara yang maksimal, mensukseskan acara dengan sebaik mungkin. Nah malamnya itu kan free, baru saya pakai untuk ngerjain skripsi. Kalau dibilang capek, tapi saya senang karena ini salah satu capeknya saya untuk mengembangkan potensi dalam diri saya gitu. Wah, udah habis nih pertanyaan teman-teman. Buat teman-teman yang nonton, terima kasih ya udah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa dipencet tombol like, subscribe, comment, and share-nya ya. Oke. Sebelum ditutup, saya ada pantun nih. Apa tuh? Mau dengar nggak? Mau. Jawab cakep ya. Oke. Ya. Pak Apin orang kaya. Cakep. Makasih yang nonton, sampai jumpa semuanya. Yeay.